Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen risiko tentang daftar kerugian potensial. Manfaat daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan yang pertama itu suatu daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Yang kedua, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain ataupun perusahaan-perusahaan sejenis yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Jadi daftar kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Sedangkan manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko adalah yang pertama, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai bahan perbandingan dalam review dan mengevaluasi program-program penanggulangan risiko yang telah dibuat sebelumnya. Yang dapat mencakup seperti premi yang sudah dibayar, pengamanan yang telah dilakukan, dan kerugian-kerugian yang timbul dan sebagainya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kerugian atas harta kekayaan atau bisa disebut dengan property exposure. Dia di sini meliputi yang pertama kerugian yang langsung yang dapat kita hubungkan dengan biaya pergantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril tersebut. Contohnya seperti gedung yang terbakar, terus peralatan yang dicuri. Jadi kerugian ini disebut dengan kerugian langsung. Yang kedua, kerugian atas harta kekayaan ini. Yang kedua, kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian atas atau kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Jadi kerugian ini disebut dengan kerugian tidak langsung. Contohnya misalkan rusaknya bahan-bahan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Karena tidak berfungsinya alat pendingin atau gardu listrik yang rusak disambar petir sehingga menyebabkan si freezer itu rusak ataupun pendingin itu rusak. Sedangkan upah yang harus tetap dibayar pada saat perusahaan tidak memproduksi atau tidak berproduksi karena ada alat-alat produksinya yang terkena peril itu tadi. Yang ketiga, kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkenanya peril. Contoh batalnya kontrak bisnis ataupun kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi atau tidak bisa memproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya itu mengalami rusak berat. Selanjutnya klasifikasi kerugian potensial yang kedua yaitu kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contohnya seperti ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudinya. Selanjutnya, klasifikasi kerugian potensial
Yang ketiga yaitu kerugian personil. Nah, di sini kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan. Contoh misalkan kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia yang sudah tua dari karyawan ataupun pemilik perusahaan. Terus contoh yang lain misalkan kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Dengan melihat jenis dan kondisi dari kerugian potensial yang demikian itu, maka seorang manajer risiko dia harus selalu mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita oleh perusahaan. Nah, terus mengikuti dan mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan ya para manajer di dalam intern perusahaan atau di dalam perusahaan. Nah, terus pertemuan-pertemuan dengan manajer risiko di tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini tentang daftar kerugian potensial. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.